Ketika menyebut nama kanguru, hampir bisa dipastikan pikiran kita langsung melayang ke benua yang penduduknya menyebut sarapan dengan breki dan memiliki lebih banyak spesies beracun daripada negara lain, ya, Australia. Dari sekian banyak spesies kanguru, satu yang menonjol, baik secara ukuran maupun sebaran, adalah kanguru abu-abu timur dengan nama Latin, Macropus giganteus. Jangan tertipu dengan nama abu-abu, yang terdengar seperti warna cat tembok rumah minimalis. Hewan ini jauh dari kata biasa. Mari kita selami lebih dalam kehidupan mamalia berkantung ini. Tapi tenang, tidak perlu melompat seperti mereka, cukup duduk manis dan simak sampai selesai. Sebelum lanjut ke pembahasan, ada baiknya kamu tekan tombol subscribe. Secara ilmiah, kanguru abu-abu timur termasuk dalam ordo Diprotodontia, famili Macropodidae, genus Macropus, spesies Macropus giganteus. Nama spesies giganteus bukanlah bualan. Jantan dewasa bisa mencapai tinggi 2 meter saat berdiri tegak dengan berat badan yang bisa menyentuh 90 kg. Itu setara dengan petinju kelas berat. Bedanya, yang satu suka meninju, yang satu lagi suka melompat-lompat di padang rumput sambil tampak tak peduli dengan dunia. Warna bulunya memang abu-abu keperakan, meskipun kadang terlihat kecoklatan, tergantung pencahayaan. Mereka memiliki kaki belakang yang sangat kuat, dan ekor yang tebal seperti tiang bendera. Ekornya bukan sekedar ekor, karena ternyata ekornya berguna untuk menyeimbangkan tubuh, dan juga, percaya atau tidak, ekornya berguna sebagai kaki ketiga saat sedang bertarung atau bersandar. Kanguru abu-abu timur tersebar luas di sisi timur dan tenggara Australia, termasuk Tasmania. Mereka merupakan spesies yang sangat adaptif, bisa ditemukan dari dataran rendah yang panas hingga hutan pegunungan yang sejuk. Jika ada rumput dan sedikit air, besar kemungkinan mereka akan menetap. Tidak seperti beberapa kerabatnya yang agak pilih-pilih habitat, Macropus giganteus dikenal easy-going soal tempat tinggal, asal jangan disuruh pindah ke apartemen studio di tengah kota Sydney. Jangan lupa komen ya. Kanguru abu-abu timur adalah hewan sosial yang hidup dalam kelompok, dikenal dengan sebutan mob troop atau court. Satu mob biasanya terdiri dari beberapa betina, anak-anak mereka dikenal sebagai joey, dan satu atau beberapa pejantan. Namun jangan dibayangkan seperti komunitas arisan RT, struktur sosial mereka cukup kompleks. Pejantan dominan sering disebut boomers, akan mempertahankan posisinya melalui pertarungan ala kungfu. Ya, mereka benar-benar bertarung menggunakan kaki belakang, cakar, dan bahkan kunci leher. Jika ada turnamen UFC antar hewan, kanguru pasti jadi favorit juara kelas berat. Proses reproduksi kanguru adalah salah satu keajaiban alam. Setelah pembuahan, embrio berkembang hanya selama sekitar 33 hari, lalu dilahirkan dalam kondisi sangat prematur. Bayi kanguru yang baru lahir kira-kira seukuran jeli kacang sekitar 2 cm, kemudian merangkak masuk ke kantong sang ibu untuk menyusu dan berkembang selama sekitar 9 bulan. Fakta menarik dan agak bikin iri, betina kanguru bisa menunda perkembangan embrio berikutnya hingga anak di kantong cukup besar untuk keluar. Proses ini disebut embryonic diapause, atau secara bebas, sistem tunda kehamilan versi hewan berkantung. Sungguh efisien. Mungkin manusia butuh fitur serupa,
terutama menjelang musim mudik. Sebagai herbivora, kanguru abu-abu timur tidak akan pernah tertangkap basah sedang memesan burger daging. Mereka makan rumput, daun, dan berbagai tanaman hijau lainnya. Sistem pencernaannya menyerupai sistem pencernaan sapi, fermentasi lambung yang efisien, memungkinkan mereka menyerap nutrisi dari tumbuhan berserat tinggi. Yang mengejutkan, mereka sangat hemat air. Mereka bisa bertahan lama tanpa minum air langsung, karena air diperoleh dari makanan dan metabolisme. Di tengah padang semak Australia yang gersang, ini bukan cuma keunggulan, ini superpower. Kanguru abu-abu timur memiliki peran penting dalam ekosistem, membantu menyebarkan benih dan menjaga keseimbangan vegetasi. Namun, populasi mereka yang besar kadang menimbulkan konflik dengan aktivitas pertanian, terutama dalam musim kering ketika mereka merambah ladang untuk mencari makan. Sebagai ikon nasional Australia, kanguru adalah kebanggaan budaya, hingga muncul di lambang negara dan bahkan koin mata uang. Tapi hubungan manusia dengan kanguru tak selalu harmonis. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kanguru cukup sering terjadi, dan kadang-kadang mereka terlihat terlalu santai, berbaring di bawah AC eksternal rumah orang sambil menatap kosong seperti sedang mempertanyakan makna hidup. Berbeda dengan banyak satwa liar lain yang jumlahnya kian menipis, kanguru abu-abu timur justru mengalami peningkatan populasi di beberapa wilayah. Hal ini sebagian karena deforestasi yang mengubah hutan lebat menjadi padang rumput, habitat ideal bagi mereka. Meskipun status konservasi mereka saat ini adalah Least Concern risiko rendah, pengelolaan tetap diperlukan untuk mencegah ketidakseimbangan ekosistem atau konflik dengan manusia. Pemerintah Australia menerapkan kontrol perburuan dan pengawasan populasi melalui kuota berbasis data ilmiah. Gimana? Sudah subscribe belum? Kanguru abu-abu timur bukan hanya hewan lucu berkantung yang suka melompat-lompat. Mereka adalah bagian integral dari lanskap Australia, baik secara ekologis, kultural, maupun nasional. Dengan ukuran raksasa, kemampuan bertarung yang tak kalah dari film laga, serta sistem reproduksi yang canggih bak teknologi luar angkasa, Macropus giganteus membuktikan bahwa alam tak kehabisan ide untuk menciptakan makhluk yang unik dan luar biasa. Jadi, lain kali ketika Anda melihat gambar kanguru di label produk Australia, ingatlah, itu bukan sekadar maskot. Itu adalah perwakilan dari makhluk yang bisa melompat sejauh 9 meter, meninju seperti pegulat, dan tetap terlihat tenang seperti sedang menikmati senja. Dan kalau Anda merasa hari Anda berat, ingatlah, setidaknya Anda tidak harus membawa anak di dalam kantong sepanjang hari sambil melompat-lompat mencari makan.